si bayi bertumbuh kembang dengan baik. Nah sekarang lah secara pelan-pelan beliaunya bisa ingin menyampaikan sesuatu kepada publik sehingga nanti ada keseimbangan pemberitaan, cover website-nya jalan. Mungkin teman-teman media selama ini kesulitan mengkonfirmasi dan sebagainya, pelan-pelan karena saya tim hukumnya akan menjembatani ini sehingga nanti cover website dalam pemberitaan bisa berjalan dengan baik semampu saya. Paling tidak ya karena saya pernah juga jadi wartawan bisa ikut membantu biar beritanya jadi timbang kan begitu ya kira. Saya kira itu mungkin pembuka dari saya. Selanjutnya saya persilakan untuk menyampaikan kepada teman-teman media apa yang kita sampaikan sehingga nanti bisa jelas duduk perkaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya saya belum terbiasa berbicara di depan umum, tapi untuk kali ini saya harus berbicara karena menyangkut perjuangan keadilan untuk suami saya, yaitu Mas Buki. Perkenalkan, saya Dorothea Maksuna, biasa dipanggil Suna. Saya adalah istri dari Mas Buki. Kenapa baru saat ini saya berbicara di media? Karena saya baru saja melahirkan 1,5 bulan yang lalu, dan sebelumnya saya fokus menjaga kesehatan kandungan saya. Bersyukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya dan doa dari semua warga, saya dapat melahirkan anak keempat saya dengan selamat dan sehat. Terkait pemberitaan yang beredar, saya merasa sedih karena suami saya ini sudah dihabisi duluan sama opini publik melalui berita-berita itu tanpa diketahui lebih dulu kebenarannya seperti apa sih. Dan saya juga merasa cemas karena sewaktu-waktu berita itu bisa saja dilihat anak-anak saya, dan sebetulnya yang sudah terjadi. Anak-anak saya yang dua ini kan sudah besar, mereka sudah bisa membaca, mereka selintas mereka sudah lihat berita tentang abahnya ini di TV, di YouTube. Akhirnya mereka tanya, kenapa abah ada di TV, kenapa abah ada di YouTube. Dan hal itu yang menjadi beban psikis bagi mereka dan bagi saya tentunya sebagai ibunya. Padahal berita-berita tersebut itu kan hasil rekayasa fitnah yang sangat keji. Kami sebagai keluarga yang paling tahu permasalahan ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan menyampaikan pesan kepada saksi korban yang mengaku menjadi korban untuk jujur berbicara yang sebenarnya, karena saya juga tahu betul sebetulnya dia yang senang dengan suami saya, dia yang berusaha mendekati suami saya dengan cara merayu melewat chatting, memanggil sayang, berkirim foto selfie. Karena saya lihat sendiri chattingan itu. Memang pada kenyataannya banyak perempuan yang berusaha mendekati suami saya, berusaha merebut. Meskipun mereka semua itu tahu Mas Bogi ini sudah punya istri dan anak. Kenapa seperti itu? Karena Mas Bogi ini orang yang sangat baik sekali. Dia sangat dermawan. Dia tidak pernah lihat status sosial orang. Dia sangat santun pada orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan. Jadi banyak perempuan yang salah mengartikan kebaikan dia. Atas dasar fakta-fakta itu, saya yakin tidak pernah terjadi pemerkosaan yang dituduhkan dalam dakwaan. Dalam hal ini justru kami sebagai keluarga yang menjadi korban, terutama Mas Bogi,
nama baiknya sudah dicemarkan, karena beritanya kan sangat masif ya, negatif sekali gitu, yang berita yang beredar itu. Saya dan anak-anak menjadi korban psikis, kami kehilangan waktu bersama, dan saya harus mengurus anak-anak saya sendiri, mengambil pekerjaan, mengurus tanggung jawab Mas Bobi di organisasi. Ya meskipun memang di perusahaan itu ada manajemen, di organisasi itu ada struktur, tapi semua itu yang menghandle, yang pemegang keputusan itu Mas Bobi. Ibarat kapal ini mau dibawa kemana, dan itu semua ada di tangan Mas Bobi. Betapa susahnya saya dengan situasi seperti ini, harus menghadapi semua sendiri. Sejak dulu di internal kita memang ada gerombolan tertentu yang bolak-balik istilahnya berkali-kali memfitnah Mas Bobi. Sudah tidak hitungan 1-2 kali Mas Bobi difitnah, itu sudah berkali-kali. Tapi untuk kali ini mereka masukkan ke media, dan itu yang membuat keluarga ini kan dia tidak terima gitu, marah. Akhirnya berita yang berkembang di media ini kan negatif sekali tentang Mas Bobi. Teman-teman banyak yang belum tahu sisi baik Mas Bobi, bagaimana kebaikan-kebaikan yang sudah dia sebarkan di masyarakat, dan itu fakta Mas Bobi ini dibutuhkan banyak orang karena kebaikan-kebaikan dia membangun rumah layak huni untuk fakir miskin, senang sekali mengadakan santunan, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil, membangun masjid. Sekarang masjid itu pun masih dalam proses pembangunan, membangun masjid di daerah terpencil, memfasilitasi pengobatan masyarakat yang kurang mampu, baik itu pengobatan ringan atau pengobatan berat, misal seperti membiayai operasi. Itu semua difasilitasi oleh Mas Bobi. Tapi kan kita memang tidak pernah ada niatan untuk sengaja ngumbar atau ibaratnya pamer ke teman-teman media. Tapi karena fitnahan ini, suami saya harus dibawa ke pengadilan untuk tuduhan yang sama sekali tidak pernah dia lakukan, yang katanya begitu ramai di media, korbannya puluhan, terus berubah jadi 5, dan dalam dakwaan hanya 1, dan itu bukan anak-anak. Pada saat kejadian yang dituduhkan, dia itu usianya sudah 20 tahun, dan sekarang dia sudah berusia 25 tahun. Sebagian orang yang tahu duduk perkara ini, mereka itu lebih menilai kasusnya itu seperti mirip sebagai pelakor yang dia tuh gagal mendekati suami saya, terus dia tuh bekerja sama dengan gerombolan fitnah itu untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Sebagai istri dan ibu dari 4 anak saya yang masih kecil-kecil, jujur saya merasakan susah, beban hidup saat ini yang harus menjalani hari-hari sendiri tanpa Mas Bobi. Karena saya dan Mas Bobi ini sudah menikah selama 10 tahun, dan selama 10 tahun itu juga kami tidak pernah berpisah. Di situasi yang sekarang ini, anak-anak itu selalu tanya, Abah kemana? Abah di mana? Kapan Abah pulang? Aku pengen jemput Abah. Perasaan saya tuh hancur kalau mereka sudah bertanya tentang Abah di mana. Saya sangat berharap
suami saya waktu ini bisa pulang karena memang dia nggak bersalah, dia tidak pernah melakukan tuduhan yang dituduhkan kepada dia tidak bersalah, saya tahu betul. Saya tahu betul bagaimana suami saya ingin dia pulang. Saya dan anak-anak butuh dia, begitupun teman-teman di organisasi butuh dia, teman-teman di perusahaan butuh dia karena dia memimpin kami. Dan menurut saya fitnahan ini sangat keji sekali ya, untuk hal merkosaan pencabulan tidak pernah ada, dia tidak pernah mungkin melakukan. Karena kasus ini fitnah dan rekayasa, dan bukan sekali ini saja. Gerombolan itu memfitnah suami saya yang sudah saya katakan di awal. Berkali-kali mereka itu berusaha memfitnah suami saya dengan tujuan lain di luar kasus hukum ini. Banyak sekali tujuan lain di luar kasus hukum ini. Dan itu sudah banyak yang tahu. Tapi biarlah Allah yang membuka kebenaran pada waktunya. Saya sangat berharap keadilan bisa didapat oleh Mas Mufti karena dia tidak pernah menyakiti orang lain, dia tidak pernah merugikan orang lain. Kebaikan-kebaikan yang selalu menanamkan yang dia sebarkan ke masyarakat. Tolonglah yang mengaku korban bicara yang sebenarnya. Bagaimana perasaan dia? Kita sama-sama perempuan, kalau suami kita difitnah sampai dibawa kasus hukum, apalagi kasusnya itu sangat keji, bagaimana? Betapa saya tidak terimanya dengan kejadian seperti ini. Kalau disuruh jujur, saya jujur nggak terima. Suami saya harus di dalam rutan, dia harus di sana. Karena tuduhan-tuduhan ini. Kita harus menghadapi proses hukum yang karena saya masih awal yang menghadapi proses hukum melelahkan, menurut saya sangat melelahkan. Apalagi anak-anak saya masih kecil-kecil. Saya sangat berharap keadilan bisa didapatkan suami saya. Mungkin itu saja dari saya. Sekiranya ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang sengaja saya berikan apapun yang disampaikan oleh Mbak Sunda, karena mungkin ada sisi lain yang mungkin belum terungkap dari sebuah peristiwa yang hari ini sudah berjalan di pengadilan. Bagaimana peradilan opini sudah terjadi sebelum kasus itu masuk pengadilan. Dan kemudian kita masih ingat sekali pemberitaan begitu masif
bagaimana belasan santri di bawah umur dan sebagainya disebutkan, kemudian pada akhirnya ada pejabat resmi mengatakan 5 korban yang diproses, tapi akhirnya di dalam dakwaan hanya ada 1. Dan 1 itu ternyata menurut Mas yang tadi saya sampaikan, yang bersangkutan sangat jauh dari kemungkinan adanya kasus pemerkosaan. Karena yang didakwaan kan pemerkosaan 285. Jadi ada kekerasan, ancaman kekerasan dan sebagainya. Itu sangat jauh sekali karena beliau sendiri sempat melihat chatting juga dari yang bersangkutan kepada suaminya. Ada yang berisi kata sayang, ada berisi kirim foto, nanya kabar, membesarkan jiwa, layaknya orang yang sedang memberikan perhatian lebih gitu. Sangat jauh dari kesan sebagai korban pemerkosaan yang menimbulkan traumatik yang mendalam, itu sangat jauh tampilannya. Itu yang dirasakan oleh beliau dengan bukti-bukti yang ada. Apa ya? Saya coba mencari padanannya, kalau judul-judul sinetron itu cocoknya apa ya? Apa ya kira-kira? Mungkin cocoknya itu mungkin ketika pelapor berubah menjadi pelapor, mungkin gitu, agak menarik katanya ya. Mungkin untuk membayangkan judul yang lebih pendek, kira-kira kasus ini seperti apa sih gitu. Mungkin ketika pelapor berubah menjadi pelapor, sehingga ketika rasa senang berubah menjadi pemerkosaan, ini kan itu jadinya. Kan sementara sangat jauh sekali dimensi pemerkosaan itu dengan kondisi yang ada. Nah, saya kira mungkin mudah-mudahan curahan hati dari istri Mas Beki ini bisa memberikan ruang keseimbangan pemberitaan atas pembulian ataupun penghakiman terhadap Mas Beki yang saat ini masih menjalani proses hukum. Karena proses hukum berjalan, tetapi juga kesulitan rumah tangga beliau juga tetap terus berjalan. Sementara yang melapor sudah bisa eksis di berbagai medsos, membuat kanal statement di media massa atau di YouTube, di media sosial, layaknya seperti bukan seorang korban pemerkosaan. Yang saya tahu biasanya kalau orang korban pemerkosaan itu menutup diri, ketakutan dan sebagainya ya. Ini kok malah eksis, bahkan ada tuntutannya biar berhenti untuk memimpin organisasi, berhenti untuk mengurus pondok. Sepertinya permintaannya itu permintaan yang targetnya jauh daripada kasusnya itu sendiri gitu. Seperti yang tadi disampaikan, di balik kasus ini sebenarnya ada masalah besar lain untuk menjatuhkan Mas Beki. Posisinya adalah beliau anak tunggal yang kemudian diyakini akan menjadi pelanjut daripada apa yang hari ini dikembangkan Pak Kiai. Inilah mungkin yang akan menjadi kendala. Kalau orang ini mungkin dianggap masih eksis, akan berbahaya. Jadi bagaimana orang ini harus dimatikan segalanya, termasuk nama baiknya, karirnya, semua dimatikan. Tapi lupa bahwa yang bersangkutan punya istri, punya anak, dan ini baru melahirkan juga gitu loh. Jadi posisinya beliau ini otomatis meninggalkan bayinya dulu untuk dipakai sebagai sekedar untuk memberikan pengimbangan agar jangan satu berita seakan Mas Beki ini seorang predator dan sebagainya. Itu saya kira mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin mau tanya jawab mungkin sedikit saja, karena ini kan beliau ini kan mohon maaf tidak terbiasa begini gitu. Tapi saya yang memang sempat berdialog, karena saya lihat beliau ini sering merenung, sering diam dan sebagainya, mojok dan sebagainya. Saya bilang sama Bu Nyai, Bu, kayaknya Mbak Sunahnya bisa saya ajak ngobrol, saya sampaikan saja kepada publik, karena sebagai perempuan juga sama gitu loh. Jadi perempuan yang mana sebenarnya jadi korban, anak yang mana sebenarnya jadi korban, kan akhirnya lama-lama publik akan tahu dari kasus ini sebenarnya. Saya kira itu mungkin ada yang mau tanya, ya silakan. Sebutkan juga mungkin ininya dari mana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin dari Merdeka.com. Pertama saya ingin tanya ke Ibu Sunah. Tadi kan Ibu berstatement terkait dengan soal hubungan antara saksi korban dengan Mas Beki. Sejauh
sepengetahuan Ibu, bagaimana hubungan mereka ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus untuk BGD, terkait dengan tadi kan disebutkan oleh Ibu Suna bahwa perkara ini cenderung mengarah ke fitnah gitu. Apakah ada rencana untuk melaporkan balik saksi pelapor? Terima kasih. Pak Sunan. Mas Bogi itu tidak kenal, sebelumnya juga tidak pernah kenal, jadi tidak ada hubungan yang spesial pun tidak ada. Intinya Mas Bogi tidak kenal dengan saksi korban itu. Tapi kenapa sampai bisa chatting? Karena di pondok itu ya nomor Mas Bogi, baik nomor Mas Bogi atau nomor saya itu banyak yang tahu itu biasa. Tapi intinya Mas Bogi tidak pernah kenal dengan anak itu sebelumnya. Jadi awal mula memang tidak kenal ya, karena muridnya banyak kan gitu ya, dan juga perhatiannya kan tidak di sana. Jadi itu, tapi kemudian ada komunikasi, ada proses yang pertemukan, kemudian dan sebagainya itu, kemudian nanti kita tinggal uji aja yang mana yang benar, apakah cerita yang dilakukan atau bagaimana. Terkait yang kedua, pertanyaan tadi, memang diatur dalam pasal 242 KUH pidana, dan itu menjadi atensi kita, dan itu tentu menunggu setelah pemeriksaan di pengadilan. Jadi ketika pemeriksaan di pengadilan nanti kita buktikan bisa mengarah kepada keterangan palsu, maka pada saat itu kita akan melakukan proses hukum balik kepada siapapun yang bersaksi palsu. Jadi kami sudah baca BAP-nya itu setebal begini. Mayoritas kesaksian itu, nanti teman-teman boleh lihat, mayoritas kesaksian di dalam BAP itu menurut cerita saudara Meli bla 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 bla. Menurut cerita si saksi ini bersaksi tentang keterangan daripada keterangan si korban gitu, yang di dalam hukum disebut dengan testimonium de auditur. Jadi bersaksi atas keterangan orang lain gitu, bukan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami langsung di peristiwa di lokasi itu gitu. Mayoritas saksi yang hampir 40 itu isinya begitu. Nanti kita lihat secara pelan-pelan. Tapi itu yang sudah saya baca, mayoritas seperti itu. Sehingga kami memang melihat sekali, banyak yang bertanya kenapa Pak Kasat mau membela kasus ini yang secara mungkin di publik itu sangat negatif citranya, karena bagaimanapun predator santriwati anak-anak itu kan jelek sekali citranya. Tapi karena saya bertemu dengan Bu Nyai dengan Mbak Suna, kita lihat ada korban yang sebenarnya sedang tersembunyi yang belum muncul di permukaan. Beliau-beliau inilah korbannya gitu. Bukan yang muncul ke permukaan yang kesana kemari membuat narasi sebaliknya gitu. Nah karena itu, kalau seandainya nanti di dalam persidangan kita bisa dibuktikan keterangannya itu memenuhi unsur 242, tentu kita akan proses. Itu haknya daripada Mas Beki, tapi tentu itu kuncinya ada di Mas Beki. Karena beliau yang dirugikan langsung. Kalau kami kan hanya penasihat hukumnya saja. Begitu beliau oke, tentu kita akan jalankan. Karena gampang sekali pembuktiannya. Ketika dia membangun alibi A, tempo deliktinya bagaimana, lokus deliktinya bagaimana, dicek dengan saksi yang lain, dicek dengan alibi yang lain, sudah terukur sudah keterangannya itu palsu atau tidak. Nah karena itu dilakukan di atas sumpah dan di depan pengadilan, maka tentu terpenuhi keterangan palsu di depan pengadilan. Itu tentu kami harus menunggu itu. Tapi di atas itu semua sebenarnya yang diharapkan oleh Mbak Suna ini adalah bagaimana Mas Beki segera bisa bergabung dengan istri dan anak-anaknya. Jangan sampai justru terbalik. Jadi teman-teman sudah mulai mungkin sekarang sudah melihat perspektif yang ada. Sebenarnya di balik kasus ini sebenarnya ada kasus besar urusannya yang tidak ada kaitan dengan kasus ini. Ini hanya jalan saja bagaimana Mas Beki bisa jatuh sebagai pelanjut utama dari sebuah lembaga pendidikan yang cukup berkembang pesat dan juga cukup memiliki kemandirian di dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Karena dengan berbagai urusan yang dimiliki, kerja keras Bu Nyai, kemudian Mas Beki,
membuat berbagai usaha, berkembang, dan itu kemudian dipakai membiayai lembaga pendidikan. Ini tentu membuat banyak orang juga ingin melirik. Dan kebetulan ada satu anak tunggal. Mungkin kalau punya anak 5 mungkin sulit untuk dilakukan hal ini. Tapi karena anaknya satu, jadi ini yang mungkin dicari. Inilah cerita di balik cerita yang muncul di pagelarannya yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya hari ini. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang kedua ada, silakan. Saya jaga dari memorandum. Pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang Bu Suna bilang adanya gerombolan. Gerombolan ini apakah masih memiliki ikatan saudara dengan Mas Beki? Dan yang kedua, saya bertanya kepada Pak Gede terkait dengan kan tidak diperiksa kan Pak, tidak pernah diperiksa si Mas Beki ini kan tidak pernah diperiksa waktu di kepolisian. Sudah jauh ya, Sudah diperiksa ya. diperiksa, Oh. bukan tidak pernah. Makanya narasi yang dibangun itu berbeda. BAP-nya ada. Oh, Kalau nggak salah Mbak Suna sempat dampingi ya, coba beliau cerita waktu dampingi periksa. Saya mendampingi kasus Mas Budi dari awal ya. Beliau diperiksa, saya dampingi, beliau ada tes tes itu saya ya mendampingi. Jadi pernah dampingi. Jadi pernah mendampingi dan juga ada BAP-nya. Jadi makanya banyak sekali bias sebenarnya dari kasus ini gitu. Banyak sekali biasnya. Dan satu hal lagi, sudah berkali-kali dilaporkan dengan berbagai kasus. Bahkan punya pacar pun, mantan pacar pun itu bisa digarap untuk kemudian melaporkan sebagai perbuatan macam-macam gitu loh. Jadi berbagai cara lah. Dan bahkan kalau kata Mas Beki, sejak usia 9 tahun katanya beliau itu pernah dicari kesalahan demi kesalahan gitu loh. Mungkin itu kembali lagi karena dia anak tunggal dan hari ini paling kreatif di dalam mengembangkan sektor ekonomi dan seni di lembaga pendidikan gitu ya. Jadi saya kira itu mungkin kami luruskan Mas Beki di BAP ada, bukannya tidak pernah sama sekali ada BAP-nya. Jadi artinya dia diperiksa di polisian. Saya kira cukup ya. Oh, mengenai gerombolan itu artinya ada pihak ketiga, pihak lain yang mencoba menggunakan hal ini untuk kepentingan gerombolan itu sendiri. Tentu posisinya adalah posisi yang bersangkutan punya agenda yang berbeda. Bukan agenda ini. Ini hanya pintu masuk aja untuk bisa merobohkan Mas Beki. Mas Beki roboh, kemudian yang lainnya maka lancar. Ada perikatan saudara berarti ya Pak? Ya. Ada perikatan saudara berarti dengan Mas Beki ya? Ya, bisa dibilang mereka itu mantan keluarga. Ya, statusnya begitu. Karena itu bahasa yang langsung diinikan oleh Pak Kiai ya. Langsung diinikan karena sudah diketahui belakangan ini kemudian ternyata dari dulu sumbernya dari satu tempat itu gitu. Sehingga semua salahnya dicari, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana Mas Beki ini tidak bisa lagi mengelola lembaga pendidikan, tidak bisa lagi mengelola hotelnya, tidak bisa lagi mengelola pabrik rokoknya, tidak bisa lagi mengelola berbagai aktivitas yang itu. Tujuannya itu saja. Sehingga ujungnya nanti Mas Beki harus keluar dari pesantren. Kalau Mas Beki ada di luar pesantren maka itulah yang akan menguasai. Sebenarnya itu intinya. Sayangnya kami sangat sayangkan aparat keamanan ikut di dalam irama itu. Itu saja. Karena bagaimana juga rekayasa-rekayasa seperti itu saya percaya ada karmanya gitu loh. Jadi kalau lembaga-lembaga terus sering rekayasa nanti kadang-kadang muncul juga jadi rekayasa. Mudah-mudahan kami berharap antara kejaksaan, pengadilan, majelis hakim dan kami sebagai penasihat hukum sama-sama mencari keadilan fakta persidangan. Jadi kita lihat fakta persidangannya. Jangan terpengaruh oleh berita belasan santri di bawah umur sehingga orang ini dihukum berat. Gak ada dakwaannya. Jangan dipakai dasar 5 orang korban yang mengadu ke polisi, faktanya hanya 1 dibawa ke kejaksaan
menjadi dakwaan. Jadi marilah kita uji satu pelapor ini yang mengaku korban pemerkosaan, yang diketahui oleh Mbak Sunah pernah chatting, pernah manggil sayang, pernah memberikan berbagai perhatian, bahkan kirim foto selfie juga, yang mengaku korban pemerkosaan, dan itu dilakukan di waktu-waktu di mana waktu dia mengaku diperkosa. Waktunya ya, Mei 2017. Itu ada beberapa bukti digital yang membuktikan itu. Nah, jangan sampai orang tidak bersalah harus dihukum dan orang yang bersalah bisa bebas. Ini saya kira menjadi filosofi bersama, baik majelis hakim, penasihat hukum maupun jaksa JPU. Kami pun sebagai tim penasihat hukum, kalau memang Mas Beki bersalah, hukum. Tapi kalau tidak, fair dong. Bahwa ini ada agenda lain kok. Kalau pemerkosaan itu jelas kok. Ada kajian lepas nggak? Ada ancaman nggak? Ada kekerasan nggak? Ada ancaman kekerasan nggak? Kan itu bisa dibuktikan. Apa benar kejadian 2017 visumnya akhir tahun 2018? Ya, bagaimana menilai visum yang akhir tahun 2018 untuk sebuah kejadian yang Mei 2017? Apa benar benda tumpulnya siapa itu kan itu? Ini kan urusan forensik, nanti kan kita ketemu di visum. Kemudian ketika visum kedua tahun 2019 terjadi perubahan, tidak dipakai karena berubah. Kenapa dia berubah? Ada benda tumpul lain atau bagaimana kan kita nggak ngerti. Karena hasil visumnya bahasanya begitu. Tapi kemudian berubah lagi, itu dikembalikan lagi ke awal. Visumnya saja sudah membingungkan. Nanti kita akan tanya dokternya. Mudah-mudahan dokternya profesional, bukan karena melanggar etiknya sendiri. Karena kami baca di BAP, foto dipakai dasar untuk menentukan arah kerusakan selaput darah. Gimana saya nggak ngerti foto apa nanti. Kita ingin lihat fotonya kayak apa nanti. Tapi karena sidang tertutup, cukup dengar dari saya nanti ya. Kalau sidangnya terbuka mungkin bisa tahu. Karena buka jam 3, jam 6, jam 13, macam-macam saya nggak ngerti. Nanti biar dokter yang jelasin. Tetapi keanehannya di situ. Mei 2017, visumnya Oktober atau November 2018. Lalu 2019 di visum lagi, berbeda lagi. Hari ini di visum mungkin berubah lagi arah jamnya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kira saya berterima kasih banyak. Paling tidak Mbak Sukna sudah bisa menyampaikan unek-uneknya. Jadi itu saya kira yang tadi saya sampaikan. Kejadiannya Mei 2017, ya tuduhan ceritanya, dilaporkannya itu 2019. Sudah sekian lama menunggu sebuah kepastian, waktu tidak pasti hanya mengaku diperkosa. Kira-kira gitulah mungkin. Apa tadi judul sinetronnya itu saya lupa tadi. Pelakor jadi pelakor. Apa udah baca dari sutradara. Jadi saya kira mirip kok jadi kayak begitu kisahnya gitu loh. Kalau melihat dari yang disampaikan Mbak Sunah, karena beliau membaca sendiri ininya, chattingnya gitu, dikasihkan gitu ya. Ini untuk mungkin baru cerita, kalau mungkin dulu Mbak Sunah cerita, mungkin tidak akan sebias ini ceritanya kan gitu. Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya kira itu mungkin dari saya. Satu lagi ya. Assalamualaikum, saya Farid dari CNN.com. Penegasan aja pertanyaan dari Mas Mimu tadi, kapan Mas Beki di BAP, Pak Gede? Soalnya narasi yang diterima media, Mas Beki berulang kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Apakah pemeriksaan itu dilakukan di saat kasus ini ditangani Polres Jombang atau sudah ditarik ke Polres? Yang kedua mungkin agak melebar ini persiapan Mas. Mungkin Senin agendanya Mas Beki akan memberikan kesaksian di pengadilan. Apa persiapan penasihat hukum dan Mas Beki sendiri, bagaimana keadaannya yang
Selanjutnya, beberapa kali sidang kita tahu Mas Beki hadir secara daring. Ini pertama kalinya, besok ini pertama kalinya hadir secara langsung. Apakah ada teman-teman Tariqah Siddiqiyah yang hadir juga untuk memberikan dukungan moral untuk Mas Beki? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pasti tangannya saya lupa, yang pasti di Polda ya. Tapi yang menarik dari kasus ini, untuk laporan yang terakhir ini, beliau itu diperiksa sebagai tersangka dan belum pernah diperiksa sebelumnya. Biasanya kan ada proses lead, ada proses dik kan. Beliau tidak pernah diproses yang di awal, tapi langsung sudah tersangka. Setelah ada kasus lain di SP3 kan. Jadi ini berkali-kali ada kasus itu, ada yang kemudian tidak bisa lanjut, ada kemudian pokoknya mungkin kalau ini lolos akan ada kasus lain lagi yang dilaporkan, kira-kira gitu. Sampai Mas Beki ini roboh, kira-kira gitu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti saya kira akan ketemu ya pas BAP-nya ada, nanti kita cek ya. Karena saya kan menanganinya sudah masuk pengadilan kan. Bukan waktu sebelum itu saya belum menangani. Tapi ada, BAP-nya sempat saya baca dan beliau menyampaikan dengan tegas dua peristiwa. Jadi kita sama-sama ya, JPU, hakim dan penasihat hukum sama-sama mainnya jelas. Satu, kita bicara ada satu orang korban, usia 20 tahun waktu kejadian dan hari ini 25 tahun. Itu satu. Yang kedua, orang ini menceritakan dua peristiwa. Dua peristiwa, yaitu bulan Mei, tanggal 8 ya, 7 dan 8 ada peristiwanya bersambung. Kemudian yang satu lagi 18. Jadi dua peristiwa ini, tempo deliktinya kita cek, logus deliktinya kita cek. Nah nanti kita uji. Kalau dua-duanya ini ternyata fakta, oke. Tapi kalau victim, saya harap fair juga gitu. Kalau versi Mas Beki, dua-duanya nggak ada. Tapi kalau jejak digital ngirim pesan, itu pasti ada, Gitu. Itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama saya lupa tanggalnya, tapi yang ada BAP-nya dan itu sudah posisi tersangka ya. Dan itu di Polda ya masalah ya. Itu, di Polda. Kemudian kalau narasi dibangun, ya saya kira wajar lah. Nah ini yang saya kira yang kurang fair juga. Bagaimana mestinya semua dilakukan oleh praktek secara hukum, tidak membangun opini dulu secara masif sehingga targetnya jadi melenceng. Kesannya ada pesanan lain di balik gerakan ini, kebaca jadinya gitu loh. Padahal kalau ditahapkan dengan baik kan semua akan terukur. Tapi dengan dibesarkan ceritanya, diempohkan dulu, dibuat seram sehingga orang sudah langsung menghujat, menghakimi dan sebagainya, ini mendonkan keluarga besar beliau, terutama istri dan anak-anaknya. Ini baru pelan-pelan pulih setelah tahu dakwaannya. Kenapa dakwaannya tinggal satu yang ngomong-ngomong gerombolan, yang ngomong belasan sampai di bawah umur itu kemana dia? Dia enak saja nggak bertanggung jawab. Udah lempar bikin status di FB, bikin status di medsos, bikin video macam-macam menuduh ini itu, aman saja. Seperti seakan tidak pernah terjadi, tapi kan nama yang disebutkan sudah rusak. Kemudian muncul statement dari Kapolda, bilang 5 korban yang ini diproses. Ternyata 1 korban dan 1 ini otentik di dakwaan itu yang ada. Kenapa 1? Jaksa yang tahu. Saya kira itu mungkin karena 1. Makanya saya bilang tadi, kita semua mari kita kalau memang mencintai keadilan, kita uji. 1 dakwaan ini untuk 1 orang korban. 1 orang korban ini dia menceritakan 2 peristiwa. Udah ini aja kita uji di pengadilan. 1 korban, 1 yang mengaku korban berbicara tentang 2 peristiwa berselisih 10 hari. Benar atau tidak? Itu aja nanti kita buktikan di dalam sidang-sidang. Walaupun karena sidang asusila ya, sifatnya tertutup. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan, apanya sudah tertutup? Pembuliannya dilakukan terbuka semua kok. Pembuliannya sudah luar biasa, terbuka semua, sudah sangat masif. Karena itu kenapa kami ngotot melakukan itu offline? Karena biar betul-betul terbuka masalahnya. Kalau dengan offline, saya yakin teman-teman media juga lebih dapat informasi lebih objektif.
Saya pun sebagai tim penasihat hukum kan tidak mungkin menghafal saksi kan. Pasti terdakwa yang tahu. Dengan terdakwa ada di sebelah saya bisa bertanya, siapa ini? Bagaimana perannya? Sehingga datanya bisa lebih valid kita untuk mengkonfirmasi, mengcross check apa yang terjadi. Sehingga keadilannya bisa muncul. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya berterima kasih banyak. Mohon maaf apabila keluarga dari Mas Beki baru kali ini muncul. Mudah-mudahan ini bisa menjalin silaturahmi untuk menjaga komunikasi. Ke depan kami akan berusaha menjembatani kalau ada kebuntuan informasi untuk lebih lanjut. Sehingga teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media bisa mendapat nanti kalau ada pemberitaan akurasinya lebih berimbang. Cover site-nya lebih berjalan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh, persiapan. Kalau persiapan offline, saya sudah ketemu sama beliau, Mas Beki. Beliau menyatakan sudah siap ya. Artinya mudah-mudahan dengan langsung begitu, mata ketemu mata, hati ketemu hati, nurani ketemu nurani, mudah-mudahan nanti keadilan akan muncul. Itu saja. Karena mungkin sidangnya tertutup, para perekayasa, para pendoktrin tentu tidak bisa masuk di dalam sidang. Kalau di tempat-tempat lain dia bikin video bisa mendoktrin untuk bicara A, B, C, D. Tapi kalau di dalam sidang kan dia harus mempertahankan cerita dia sendiri. Saya yakin sehebat-hebatnya orang berbohong pasti akan terungkap ketidakcocokan satu sama lain. Ini pengalaman saya menjadi lawyer ketika memeriksa saksi. Kalau saksi itu terlalu banyak bercerita tentang tidak sebuah peristiwa, pasti akan ketemu sisi-sisi tidak pasnya. Jadi saya ingatkan lagi, ini kasus pemerkosaan ya. Kasusnya kasus pemerkosaan, pasal pemerkosaan, bukan yang lain. Sehingga kita uji aja, ada pemerkosaan atau tidak, ada peristiwanya atau tidak. Itu aja. Udah kan? Ada masa yang udah. Oh, soal itu. Enggak. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu banyak aparat. Karena sejak awal, jadi dari pihak Mas Beki tidak. Karena kami sangat mempercayakan proses peradilan itu, apalagi sidang tertutup. Karena sidang tertutup ini kan tidaklah dibuka semua, kan sedikit orang di dalam. Percayakan saja dengan aparat keamanan. Dan selama ini sidang kan tidak ada juga. Selama sidang juga nggak ada. Jadi memang diciptakan sebuah horor, ketakutan yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa, padahal biasa-biasa saja gitu. Jadi saya pun kaget ketika pertama kali nangani kasus ini, turun dari mobil, tiba-tiba sudah begitu banyak gitu. Seperti hanya kita nangani kasus-kasus yang rawan konflik gitu. Padahal enggak. Tapi nggak tahu lagi kalau dari pihak gerombolan ya, itu bukan wewenang kita lah. Kalau ya itu biarkanlah aparat keamanan yang mendeteksinya. Itu aja saya kira. Jadi tidak ada. Mari kita sama-sama berikhtiar untuk mencari tahu bagaimana posisi kasus ini sebenarnya. Benar nggak ada pemerkosaan atau tidak? Kan itu intinya. Saya berharap juga jaksa juga sama-sama objektif menilai ini. Kalau ada, oke. Tapi kalau tidak ada, fair juga. Karena tugas jaksa, hakim dan penasihat hukum sama-sama mencari keadilan. Saya kira itu mungkin dari saya. Minta maaf atas segala mungkin penyampaian dari pihak kami yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa memberikan perspektif lain terhadap kasus ini, dan sekaligus juga bisa akhirnya endingnya nanti sesuai yang diharapkan oleh istri Mas Beki, Mbak Suna, bisa segera berkumpul dengan anak istrinya. Mas Beki bisa berkumpul dengan anak istrinya. Saya kira itu dari saya. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman media, makan siangnya sudah siap. Jadi setelah keluar bisa ke absensi dulu, kemudian makan siang di lantai 2. Terus kalau Palaka lantai 2. Terima kasih. Di lantai berapa? Lantai 2. Oh, lantai 2, silakan ya. Tatap mata, tatap hati, dan nurani. Kan udah ada.
Ada lagi. Kurang close up. Apa lagi? Ya takut trauma ya. Kalau diajak ke penjara kan trauma namanya anak. Saya khawatir anak-anak saya berpikir. Saya ada, tapi belum pernah ketemu Mas Budi karena Kesehatan. kondisi kesehatan. Ibu Yang jelas Pak Yai dan Ibu sangat berharap juga untuk Mas Budi bisa pulang, Ibu bisa mendapatkan keadilan. percaya nggak Mas Budi lakuin itu? Ya tidak percaya. Harapannya gimana? Ya harapannya itu tadi, saya sangat berharap Mas Budi dapat keadilan dan Mas Budi bisa pulang kembali kepada bersama kami keluarga. Kan datang ke persidangan kan, yang saya selalu datang kalau damping Mas Budi dari awal keluarga. Ibu mungkin bisa ditegaskan lagi bahwa ini kasus ini hanya jalan, hanya tahu ada agenda besar lain. Kalau bisa dijelaskan terus pelakunya Nanti aja diungkap itu. Setelah nanti terbukti nanti kan terungkap. Bertahap dulu. Membuktikan kasus yang didakwakan dulu. Setelah itu baru masuk ke yang berikutnya. Nanti kan ketemu mereka yang bersaksi nggak benar kan ketemu. Ada yang bersaksi setelah didoktrin itu kan ada juga. Sehingga kesaksian awal kurang sempurna didoktrin dulu, ulang lagi bersaksi. Itu kan bisa kelihatan dari BAP dia. Kita udah pelajari BAP-nya begitu kondisinya. Ada langkah hukum selanjutnya jika kesaksiannya tidak Pasti kita akan melakukan. Makanya tadi kita akan ukur. Karena bicara dengan pasal 242 KUH pidana itu kan harus memang terukur dia kesaksiannya. Nanti kalau di sana di dalam sidang mengaku lupa, nggak tahu kan susah kita. Tapi kalau udah menceritakan sesuatu yang tidak ada itu tentu dia akan memenuhi unsur itu kan. Dan kita tunggu karena kan belum disidangkan, saksi kan belum ada. Kita tinggal tunggu begitu saksinya hadir. Kalau ternyata kesaksiannya tidak valid tentu kita akan lakukan. Tapi kuncinya tetap Mas Beki, mau enggak kan gitu. Kan tergantung beliau juga kan. Pak, kenapa kok sidang offline menghadirkan Mas Beki? Teman-teman senang kan kalau sidangnya offline kan? Kan saya wartawan, tahu. Aku tahu yang kau mau. Kalau nggak gitu sepi-sepi aja kan? Tapi di balik itu semua ada hal yang prinsip, yaitu kalau saksi bicara dengan orang yang dituduhkan ketemu di situ, secara psikologis itu akan terlihat orang itu bohong atau tidak. Sama dengan kita semua. Kita ngomongin jelekin orang yang nggak ada bisa sama 45. Tapi ketika orang yang kita jelekkan itu ada di depan kita, dan itu yang kita ceritakan adalah fitnah, pasti berbeda kan psikologisnya kan? Karena itulah saya sebagai penasihat hukum meminta ngotot agar offline. Alasan saya sederhana, virus semua di mana-mana sama, virus Jakarta, virus Surabaya, dan virus Denpasar sama. Kalau di sana bisa sidangnya hadir terdakwanya, kenapa virus itu gara-gara virus kita tidak bisa menghadirkan terdakwa di Surabaya? Atau juga teman-teman senang nanti kesaksian demi kesaksian juga bisa lebih teruji, sehingga kebenaran dan keadilan sama-sama kita temui. Mudah-mudahan pelan-pelan akan terlihat lah. Kami menunggu proses yang lebih berimbang. Jadi kalau offline itu kepentingannya banyak, kepentingan keadilan, kepentingan keluarga Mas Beki, kepentingan saya kira yang mereka yang meyakini ini benar atau tidak dan sebagainya kan. Kan banyak sekali di luar sana publik sudah terkecoh bahwa ini kasus yang sangat jahat kan gitu. Lupa bahwa di sini ada hal lain, perebutan dan sebagainya yang sebenarnya jauh dari dimensi kasusnya. Intinya adalah Mas Beki anak tunggal yang disebut sebagai pelanjut, sehingga orangnya ini sebagaimana caranya biar tidak bisa disangka lagi. Itu ya. Bacanya tadi menjelaskan ada mantan keluarga, boleh dijelaskan mungkin mantan keluarga. Nanti akan tahu. Ada masa dari pondok pesantren? Nah, dari kami tidak ada. Kami serahkan pada aparat semua akan berjalan dengan baik.
Kalau dari sana belum tahu. Biasanya sama Mas Beki di Surabaya yang menggantikan posisi Mas Beki, apakah Mbak atau gimana? Ya otomatis saya yang ini menghandle sementara pekerjaan-pekerjaan Mas Beki ya tugas. Organisasi kerjanya termasuk hotel semuanya. Kalau hotel dibantu. Dolar lagi. Tulis saja ya. Ya. Ini nama dari beliau Pak. Nama asli, nama kecil. Tadinya bunyi sama Mbak Sunardi yang datang. Ada nggak ada yang Kan nggak boleh muncul. Kasihan. Sudah di apa namanya kayak bukan tapi kami nggak bisa Tapi kalau kondisi bunyi gimana, sehat sejauh ini? harus sehat Dia harus kuat ya. harus sehat karena beliau sudah sehat. Pak Yayanya sudah kondisinya gitu. Kalau doa bersama di pesantren Semua harus sehat. Itu kalau nggak salah dari Sinan yang tiap malam kan ya Mas Ada bersama itu berjumpa tiap hari berarti tiap hari ada doa bersama. teras rumah. sama kayak yang kemarin abis itu ya Bu. Ya dari dulu sudah ada doa bersama. Baik, terima kasih. Kasih ya. ikut doa bersama itu apa dari Reko juga dari Warna sedikit. Bersama mendoakan Indonesia jaya berlestari doakan kita semua Lantai dua. Tadi mau saya ajak sini tapi saya pikir lagi enggak. Berarti masih di Jombang. kita Sekarang di Surabaya. anak yang tiganya kan kebetulan sudah sekolah semua, jadi mereka sendiri di. Ya, silakan lantai dua. Teman-teman. Ada ini kan. Makanya yang tadi saya bilang saya ini susah. Susahnya kenapa Mas pergi di mana, saya di mana, anak saya di mana. Berapa hari sekali Mbak jenguk? tidak selalu berkebutuhan. Iya. Biasanya sendiri berapa kali? Tapi pasti minta tambahin apa Mbak? Biasanya makanan atau Mas pergi nggak pernah minta. Dia itu orangnya nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah minta. lempeng aja ya. Nggak pernah. Apa adanya? Mbak anaknya 4 cowok. Cewek 2 cowok. Oh yang paling terakhir ini cewek. Oh berarti cewek cowok cowok cewek. Berarti begini cucunya banyak ya Bu. Senang ya. Sampai sukses saya kasih ya Bu. Kasih dah. Silakan di lantai dua ya.